Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan, kita selalu ada di dalam kasih karunia yang membuat kita bertahan hidup menghadapi segala sesuatu. Bahkan kita percaya hari ini kita ada karena kasih karunia Tuhan. Amin, saudara. Bilang kiri kananmu, kamu hidup oleh karena kasih karunia. Ya. Kita hidup oleh karena kasih karunia. Apapun yang kita lewati itu karena kasih karunia. Ya, saudara. Oke. Bulan ini kita bicara tentang love one another atau mengasihi satu dengan yang lain, saudara. Saudara, sebelum saya memulai berkhotbah, saya punya slide cuma 4, nggak banyak-banyak sih. Saya mau mengingatkan kita sekali lagi, saudara. Kalau saudara sempat membaca itu dalam 1 Korintus 13, ya. Saudara tidak usah buka, saya bacakan aja kepada saudara. 1 Korintus 13 itu dimulai dari ayat 8, dikatakan kasih itu tidak berkesudahan. Katakan kiri kanan, kasih tidak berkesudahan. Hari ini kakak beradik hancur hubungannya karena warisan harta. Karena warisan bubar berubah. Keluarga kakak adik baku bulu, saudara-saudara. Betul tidak? Hari ini suami istri cerai, kenapa? Berpisah kenapa? Nggak cocok, Pak. Kayaknya saya memang nggak cocok sama dia. Kayaknya memang saya harus bercerai. Tapi kemudian kawin lagi. Berarti cocok nggak omongannya itu, saudara? Nggak cocok omongannya. Memang nggak ada kasih, saudara ya. Kasih itu tidak akan berkesudahan. Kalau saya bacakan ayat selanjutnya dikatakan begini. Nubuat akan berakhir. Siapa yang suka cari nubuat? Ada Nabi A di mana semua buru-buru lari ke sana. Ada Nabi B di sini semua buru-buru lari ke B sana. Khotbahnya nggak jelas, nubuatan yang saudara cari. Alkitab katakan, saudara, nubuat akan berakhir. Ya, kemudian dikatakan bahasa roh akan berhenti. Siapa yang raja berbahasa roh di sini? Nih, saya kasih tahu nih, Alkitab bilang pasti berhenti, jangan itu yang dikejar. Amin, saudara. Siapa yang hari ini merasa tidak dipenuhi Roh Kudus karena tidak berbahasa roh? Coba angkat tangan. Karena saya akan turunkan tangan saudara. Karena bahasa roh itu akan berhenti. Itu kata firman Tuhan, bukan kata saya. Saya bingung saja dengan orang-orang hari ini minta dipenuhi Roh Kudus. Kalau nggak dipenuhi Roh Kudus belum sah jadi orang karismatik. Saudara jangan tergiur dengan kata karismatik, saudara. Banyak orang berkarisma tapi tidak berkarakter. Mana yang penting? Pak Bastian, mana yang penting? Berkarisma atau berkarakter? Berkarakter. Berkarakter ini yang akan masuk surga, bukan yang berkarisma. Karisma habis, saudara. Itu kan nubuatan tadi kan karunia. Karismatik itu datang dari kata karunia itu datang dari kata karisma. Karisma atau karunia. Jadi gereja karismatik adalah gereja yang penuh dengan karunia, tidak berkarakter. Waduh, kasihan banget. Boleh kita berkarunia, boleh. Tapi di ujung semua itu harus berkarakter. Jangan sampai Matius 7 ayat terakhir itu kan bilang begini. Di hari-hari terakhir banyak orang datang dan berkata, Tuhan, Tuhan, aku kan menyembuhkan orang demi namamu. Aku bernubuat demi namamu. Kata kita apa? Nubuat akan berakhir. Ya kan? Aku mengusir setan atas namamu. Yesus bilang, pergi kamu karena aku tidak kenal kamu. Pembuat kejahatan. Pertanyaan besar dong, saudara. Harusnya itu jadi pertanyaan besar buat kita kalau kita baca ayat ini. Kenapa saya bilang harus jadi pertanyaan? Ini kan orang-orang tidak salah bernubuat demi nama Tuhan. Bukan nubuat loh. Bernubuat demi nama Tuhan. Menyembuhkan orang sakit demi nama Tuhan. Mengusir setan demi nama Tuhan. Tidak salah. Lalu kenapa Yesus berkata, "Anyah kamu pembuat kejahatan"? Kenapa, saudara? Coba saudara pikir baik-baik. Kenapa kira-kira? Yang bisa jawab, selesai kebaktian duduk di sini terus. Gak langsung pulang.
Menurut saudara kenapa? Coba, ada orang, coba kita evaluasi diri kita ya. Saya tidak menuduh Anda, tapi coba kita evaluasi diri kita sejujur-jujurnya dan jawab di dalam hati. Pada saat kita melakukan apa yang dikatakan, bukankah bulan ini juga sehubungan dengan kita harus memberdayakan karunia yang Tuhan berikan ke saudara. Tahun ini adalah tahun empowering grace, atau memberdayakan, atau menambah, atau memperlewat, atau memperluas karunia yang Tuhan berikan kepada Anda. Ya. Sekarang coba jawab dalam hatimu sejujurnya. Kenapa sampai kira-kira Yesus bilang kamu pembuat kejahatan? Padahal kita melayani dengan sungguh-sungguh. Kita datang paling pagi mungkin datang ke gereja. Kita bersaksi tentang Kristus. Kita doakan orang demi nama Yesus. Semalam saya berusaha doakan orang jam 11 malam. Kanker 3C, kanker payudara. Sudah pas diketahuan pada saat di posisi sudah yang berat, saudara ya, dan sudah menyebar. Saya datang berdoa pakai nama Yesus. Akan sangat tragis sekali kalau di akhir zaman pada saat Yesus datang dia bilang, aku gak kenal kamu. Kamu itu pembuat kejahatan. Karena kita bicara tentang kasih, saudara. Saya ingatkan sekali lagi, saudara. Alkitab ini katakan jelas, kasih tidak akan pernah berkesudahan. Semua karisma, semua karunia itu akan berhenti pada waktunya. Akan berhenti. Di surga nggak perlu karunia, saudara. Anda nggak perlu menyembuhkan orang di surga, semua sudah sembuh. Bahkan Alkitab kalau saudara baca di Wahyu dikatakan tidak ada ratap tangis, tidak ada kematian, tidak ada sakit penyakit. Jadi nggak perlu karunia di surga, saudara. Tapi yang berjalan dan terus adalah kasih. Kenapa? Pak Ari sudah bilang tadi kan, Allah itu bukan sifatnya kasih, tapi Allah itu kasih. Beda, saudara. Ya. Allah itu sifatnya kasih, dengan Allah itu kasih, dua hal yang berbeda. Allah itu kasih menuju kepada itulah dia. Original ininya, dianya itu. Aslinya Allah atau sifat hakikinya Allah adalah kasih. Nah, bagaimana menjawab pertanyaan tadi tuh? Yang Yesus berkata, kamu pergi sana pembuat kejahatan. Karena mungkin saja pada saat Anda menyembuhkan orang yang dipenuhi sakit penyakit, orang dikuasai iblis, hatimu lakukan itu dengan motivasi supaya dikenal, supaya orang tahu Anda pendeta sakti, bukan karena kasih. Saya beritahu dari awal-awal nih, saudara ya, jangan sampai di terakhir Yesus datang terus dia usir kita dengan cara yang pembuat kejahatan. Capek kita, saudara ya, betul kan? Sudah melayani siang malam, atau disuruh pergi karena membuat kejahatan. Kenapa? Karena yang dia lakukan dasarnya bukan kasih. Jawabannya sih, bukan karena yang lain-lain, tapi kenapa saya bilang bukan kasih? Karena mungkin saja pada saat kita melakukan suatu hal yang Tuhan suruh, kita punya motivasi supaya dikenal. Hari ini saudara banyak sekali hamba Tuhan yang menawar-nawarkan diri kemana-mana. Saya ahli dalam bidang ini, undang saya ya. Kita tuh tidak membawa diri kita untuk dikenal orang, saudara. Kita membawa Kristus untuk diperkenalkan kepada orang lain, bukan membawa diri kita. Siapa diri kita? Cuma hamba. Nah, untuk melayani Tuhan itu perlu yang namanya kasih. Dan bulan ini love one another. Kita sudah bahas ini di bulan lalu tentang loving God, mengasihi Tuhan. Nah, sekarang part yang sulit juga ini, saudara, yaitu mengasihi sama manusia. Karena patokan atau standar mengasihi sama manusia adalah seperti mengasihi diri sendiri, saudara. Ini yang susah, betul kan? Tetapi sering saya sudah sampaikan kepada saudara di tempat ini bahwa pada saat kita kesulitan, merasa tidak mampu melakukan perintah Tuhan yang satu ini, yaitu kasih, ya sudah waktunya Anda berkata, ya Tuhan, tambahkan iman kami. Masih tahu cerita itu kan?
Itu ceritanya si Petrus, tahu kan? Dia datang kepada gurunya, kepada Yesus. Guru, berapa kali aku harus ampuni saudaraku ini? Berapa Yesus bilang? Berapa dia bilang? Apakah 7 kali? Berapa? 7 kali 77 kali kan? Betul kan? Pada saat itu Yesus bilang apa, saudara? Berapa harus kali? Yesus bilang 7 kali 70 kali, kira-kira begitu. Dan murid-murid yang lain begitu mendengar itu, waduh, langsung mereka ngomong, ya Tuhan, tambahkan iman kami, karena itu memang sulit. Orang berbuat salah kepada Anda sekali 2 kali, kata Ribka, saya mencoba memahami. Kelihatannya bijak sekali nih anak ini, luar biasa itu. Mencoba memahami itu Anda ada di tingkatan pertama daripada kasih jenis manusia, yaitu storge. Saudara, sekalian bisa slide berikutnya, saya mau tunjukkan kepada saudara sedikit. Kita lihat ini, sebenarnya ini yang harus ngajar Iren, lebih cocok karena dia sarjana psikologi. Saudara, di situ ada, kok jadi 5? Satunya kasihnya siapa ya? Ternyata Anda melihat dengan baik, artinya Anda mengasihi saya, betul kan? Betul tidak? Atau tidak? Atau Anda kesel sama saya nih? Ada 4 lebih tepatnya, saudara. Itu ada storge, ada philia, ada eros, ada agape. Si Ribka bilang, saya mengampuni dia, bagaimana caranya? Saya mencoba memahami. Mencoba memahami itu ada di yang namanya empati. Ini kasihnya Tuhan apa bukan? Bukan. Mau sampai berapa lama sih kita mau memahami? Sekali, oke, bisa ya, Ribka. Ini pertanyaan khusus buat Ribka. Bukan mau menjatuhkan Ribka, tidak. Mau kasih tahu dia. Kedua kali oke nggak? Kedua kali ditipu masih oke kan? Memahami oke lah. Ketiga kali, mulai bilang apa Ribka kira-kira? Bejat juga nih orangnya. Kalau dikasih 3 kali kerjain terus gue. Mau sampai berapa lama kita mau memahami? Saya taruh kasih agape itu terakhir. Kenapa? Karena kasih agape ini harus dikombinasikan dengan semua kasih jenis manusia. Barulah Anda bisa mengasihi seseorang itu dengan kasih agape atau unconditional lagi. Ya kan? Kasih filia itu apa sih? Kasih persaudaraan, pertemanan, berteman. Atau lebih tepatnya kasih simpati. Orang bersimpati kepada saudara mungkin karena Anda punya kelebihan, mungkin Anda ini orangnya jujur, mungkin Anda ini orangnya setia kawan, aku simpati loh sama dia. Itu kasihnya manusia saja. Tapi tetap ada embel-embelnya, yaitu membutuhkan timbal baliknya. Yang ketiga nih pasti Ian sudah melewatinya. Bahkan terus sedang ada ya. Tadi Pak Michael godain si Weni. Weni itu istrinya Ian sudah ya. Bilang ini, tambah besar ya. Gitu. Saya sebenarnya udah menyeletuk. Kalau besar ini bukan salah makan, besar ini salah si Ian lah. Karena dia lagi hamil berapa bulan? 7 bulan, sebentar lagi punya anak. Laki-laki atau perempuan? Hah? Itu jawaban salah, banyak punya anak, haleluya. Cowok apa cewek? Sudah tahu? Ada pelanjut tanggabean nanti ya. Didik jadi pemain drum. Oke, saudara. Nah, saudara kembali. Tadi untuk menjawab pertanyaan kita, kenapa sampai ada Yesus bilang kamu itu pembuat kejahatan? Karena di dalam hatimu itu tidak ada kasih. Kamu melakukan segala sesuatu dengan ada motivasi supaya ada hari-hari ini ada istilah cukup viral menurut saya nggak tahu menurut saya, yaitu manusia itu perlu yang namanya atau memerlukan yang namanya signifikan. Diakui, betul tidak? Siapa sih yang tidak mau diakui? Pada saat kita ada dalam satu ruangan membicarakan sesuatu, semua tiba-tiba pada punya ide. Harus begini, harus begini, harus begini.
Itu adalah ya memang hakikat dasar manusia, ingin diakui, saudara. Nggak masalah ingin diakui. Tapi perhatikan baik-baik, ingin diakui itu artinya Anda mau supaya orang kenal Anda. Ini salah, tidak ini berjalan terbalik dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan mau yang dikenal itu Kristus melalui hidupmu, bukan hidup kita pribadi yang dikenal orang. Ya orang pasti meludahlah kepada kita. Kita ada benarnya di mana, saudara? Kita ini manusia berdosa, tapi kita membawa Kristus yang harus kita perkenalkan kepada dunia. Kan Yesus berkata pada saat Filipus itu bertanya, "Guru, tunjukkan kepada kami Bapa itu seperti apa?" Yesus bilang, "Kamu mau lihat pekerjaan Bapa? Lihat apa yang aku kerjakan." Harusnya hari ini kita ini seperti itu, saudara. Lah bagaimana mau ngomong hari, kamu mau lihat Yesus, lihat saya. Orang kamu gak punya kasih, saudara. Kasih kita tuh kasih-kasih yang manusia punya. Philia, storge, eros. Kasih kalau mau dibalas juga kasihnya. Sementara agape itu artinya unconditional. Kasih tanpa syarat. Gua mengasihi lu nih. Apapun yang kau lakukan kepada aku tetap mengasihi kamu. Kamu mau jelek-jelekin aku kek, kamu mau memfitnah aku kek, atau kamu mau bikin status apa saja, atau mau katain aku seperti apa, aku tetap mengasihimu. Itu unconditional love. Gampang gak? Jawabnya adalah, ya Tuhan tambahkan imanku. Gak gampang, amin Bu Yuli. Gak bisa saudara-saudara. Anda kalau merasa mampu melakukan kasih agape, itu bukan kasih agape yang kau praktekkan. Karena gak mungkin kita melakukan kasih agape tanpa kita mempercayai hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tanpa kita bergantung kepada yang namanya kasih karunia Tuhan. Gak bisa saudara. No man, tidak ada seorang pun yang bisa mengasihi orang lain atau mengasihi Allah seperti Kristus. Dengan catatan, kalau dia belum terima Yesus. Kalau dia sudah terima Yesus, dengan mudah Anda dan saya akan bisa melakukannya. Itu pun juga masih perjuangan, saudara. Sebenarnya cukup jelas ya, saudara ya. Saya memperingatkan ini di awal supaya jangan sampai kita ini pada akhirnya sudah bersusah payah melayani Tuhan sambil kuliah, sambil kerja, sambil urus rumah tangga. Pada akhirnya apa yang kita kerjakan itu nothing atau useless. Karena Tuhan bilang, pergi, kamu pembuat kejahatan. Hari ini pun kita harus belajar, saudara. Kita harus belajar. Harus belajar untuk belajar mengasihi orang lain. Saya ngajak saudara untuk melihat ayat kita di dalam bulan ini ya. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Sama-sama kita baca, saudara ya. 1, 2, 3. Aku memberikan, sama-sama. 1, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayat 35. Woi, jangan main HP. Lihat situ. Sudah. 1, 2, 3. Dengan demikian semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Anda pergi bagi sembako di dunia mana kek, atau pergi ke kolong jembatan, mau tidur di sana juga. Tapi kalau terhadap saudara sebangkumu yang ada di pinggir gereja, di dalam gereja, engkau tidak mengasihi, itu tidak bisa mencerminkan bahwa kamu tuh murid Tuhan. Kita ini banyak mau jadi pahlawan di luar. Dengan orang di sekitar kita nggak bisa, saudara. Bahkan kita mau sikut dia supaya dia tidak lebih hebat dari kita. Saudara, come on. Dan kalau kita membaca ini dari atas, saudara akan temukan pada saat itulah di awal ayat dari tentang perikop perintah baru itu, ayatnya mengatakan begini, bahwa Yudas itu pergi meninggalkan murid dan meninggalkan Yesus. Kita tahu Yudas pergi dan tidak balik lagi karena dia akhirnya menjual Yesus, kemudian dia mati. Tidak kebetulan Yesus memberikan perintah baru bahwa kamu itu ya
12 orang yang harus saling mengasihi. Bisa saja perbuatan Yudas itu merusak yang lain, membuat yang lain itu jatuh, membuat yang lain itu tersandung dengan sikap Yudas. Tapi Yesus sudah kasih tahu. Dan Yesus memberi contoh. Kalau saudara memperhatikan cerita ini, Yesus kemudian adakan acara cuci kaki kan? Betul kan saudara? Cuci kaki, dia mencuci kaki semua murid-muridnya. Coba bayangkan saudara, coba ini sesuatu yang menurut saya, memang kalau pakai kemampuan manusia itu sulit banget, tidak akan mungkin bisa. Bayangin Yesus itu kan Tuhan, pribadi Allah yang kedua. Dia maha tahu sama seperti Bapaknya. Dia itu juga Allah. Dia dikhianati oleh Yudas, tapi saudara tahu dia duduk dan bersihin kaki Yudas itu loh. Itu poin yang saya gak habis pikir. Kok bisa ya? Hari ini kita begitu dengar orang ngomong, lo tahu nggak? Si Eca tuh ini loh, udah langsung kontak. Apalagi Eca mulutnya sudah ini, aku ceritain orang. Gimana sih? Baru diomongin orang. Yesus ini tahu dengan persis apa yang akan dilakukan Yudas. Dia duduk di depannya bersihin kakinya. Kebayang nggak? Sulit saudara, memang sulit sekali. Tapi saya bersyukur saya ada di zaman di mana Roh Kudus dicurahkan di dalam hati kita. Saya bersyukur oleh karena kasih karunia saya diselamatkan, maka saya pasti dimampukan juga untuk hidup seperti Kristus telah hidup. Saudara, lalu berhentilah bikin hal-hal yang spektakuler di luar sana. Mari belajar mengasihi orang sebelah kiri kananmu. Ini dulu. Bu Yuli mengasihi Ibu Elizabeth kan? Ibu selalu doakan loh, saya tahu loh. Ya. Dan akibat doa Bu Yuli, Ibu Elizabeth ini tinggalnya di Citra Raya. Kesasar ke sini pakai motor. Sudah gitu datang sini bawa pisang. Karena beliau tahu yang suka makan pisang itu monyet. Bukan berarti kita monyet, tidak saudara. Ibu bawa pisang. Ian datang-datang bawa pisang Kalimantan. Memang hari ini penuh dengan pisang. Berarti banyak monyet. Aduh saudara, saya suka makan pisang emang, tapi saya bukan monyet. Saudara tahu binatang itu bahan diciptakan Tuhan pakai perkataan atau pakai apa? Ada yang tahu? Pak Bastian jawab? Firman. Dengar baik-baik, ini Firman ya jawabnya. Yang salah jawab nanti kasih 100.000. Siapa? Ragu-ragu sekarang. Kita naikkan. Jadi yang salah jawab 1 juta bagaimana? Ben, jangan lihat handphone. Coba Kejadian 2 ayat 19. Kita lihat saudara. Mari kita sedikit bermain-main sedikit supaya Anda disegarkan kembali tentang firman Tuhan. Kita lihat apakah binatang diciptakan karena firman. Coba kita lihat. Kejadian 2 ayat 19. Iya, habis kamu buka apa? Yohanes jauh sekali kejadian yang Yohanes. Kejadian di mana Yohanes? 2 ayat 19. Itu anak saya, saudara. Kalau ada kesalahan itu salah bapaknya. Jadi saya marahin dia itu sama aja saya marahin saya. Kalau Anda ketawain dia, sebenarnya Anda ketawain saya. Itu artinya Anda kurang ajar. Kejadian 2 ayat 19. Ayo Pak Bastian baca yang keras. 1, 2, 3. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang. Dari mana Pak? Tanah. Firmannya apa dari tanah? Tanah. Ya. Berarti 1 juta Pak. Oke. Anda percaya nggak bahwa kita diciptakan bahan bakunya sama dengan binatang? Tahu sama ya? Mau lihat buktinya? Anjing suka kencing di mana-mana kan? Betul tidak? Nah itu yang di tol. Kalau tiba-tiba mobil stop, siapa yang biasa berdiri kencing di situ? Siapa tuh Pak? Ben. Nah, berarti Ben bahannya, bilang sama Ben, bahan bakunya sama. Pak Michael pasti tahu. Ya, anjing kan suka kawin kemana-mana kan? Sama nggak?
Sama apa enggak? Sedikit. Apanya sedikit? Laki-laki itu mentang-mentang orang wanita diciptakan 2 kali lebih banyak dari dia. Ya dia kalinya banyak. Ya nggak heran. Nah, ya bahan bakunya sama anjing. Betul dong? Nah itu Alkitab yang bilang. Jadi kalau manusia, itu Alkitab yang bilang sama. Jadi kalau manusia laki-laki kencing sembarangan, ya saudara harus bilang dalam hati, bahan bakunya sama anjing dia. Saya enggak, Pastor. Enggak ya? Sembarang enggak. Di toilet. Nah ini yang sudah, ini manusia Tuhan diciptakan serupa dengan gambarnya. Oh, dengar tuh? Ya oke. Kita balik lagi kembali lagi saudara. Kembali ke Yohanes 21 tadi ayat berapa itu? Yohanes berapa tuh? 13 ya. Balik ke Yohanes 13 ayat 34. Saudara perhatikan baik-baik. Ada yang saya garis bawahi, yang saya tebalin di situ. Loh, ini di mana? Slide. Ya. Kalau tawa Andia, tawa saat. Ya, kasih itu sabar. Kasih yang pertama tandanya bilang kiri kanan, kasih itu sabar. Bilang. Ya. Yang sesama laki-laki boleh elus dadanya. Sabar gitu ya. Kalau sebelahnya perempuan tidak boleh kecuali Ian. Oke, sudah. Yang saya tebalin apa? Kata-kata apa saudara? Perintah. Mengasihi itu bukan anjuran. Mengasihi itu bukan kalau boleh. Bukan, itu perintah, commandment. Order. Harus, kalau namanya perintah harus dilakukan atau tidak? Harus. Bilang kiri kanan, harus. Dan kemudian Anda tambahkan, ya Tuhan tambahkan. Karena memang saudara perintah yang satu ini berat, berat. Saya harus akui berat. Tetapi karena ini perintah dan Tuhan tidak pernah suruh kita melakukan sesuatu tanpa Dia tolong. Dan supaya Anda ketahui adalah Roh Kudus yang ada di dalammu ini akan memampukan Anda untuk melakukan semua perintah Tuhan. Jadi tidak ada kebenaran firman Tuhan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia yang sudah lahir baru. Garis bawah itu saudara, kecuali kalau Anda belum lahir baru, nanti Pak Doni akan tuntut Anda untuk terima Yesus. Amin, Ribka? Jadi bukan saya mencoba memahami, tidak. Saya butuh kasih karunia untuk bisa mengampuni orang lain. Saudara, ngomong-ngomong bahwa kalau disakiti itu memang, aduh gimana ya, apalagi kalau orang yang kita anggap sebagai orang-orang yang bisa menolong kita, ya kan? Anda kalau dikhianati, suami istri misalnya, suami atau istri dikhianati suami, itu jauh lebih sakit sebetulnya. Bahkan mungkin tidak akan terlupakan. Bahkan saudara lihat sekali lagi di dunia ini, baru nikah berapa jam saja cerai, saya bingung saudara. Bahkan ada berita yang terbaru di mana gitu, undangan sudah disebarkan, sudah bayar A, B, C, D laki-lakinya ini. Tiba-tiba dia batalkan karena si perempuan menghina calon mama mertua, langsung putusin. Jadi sebenarnya menikah tadi itu dasarnya apa? Mau menikah itu dasarnya apa? Tentu sejak kita menikah itu dasarnya eros tadi, tapi eros tadi itu dikombinasi dengan yang nama unconditional love, itu yang akan bisa membuat rumah tanggamu bertahan, saudara. Yang sudah menikah, dengar baik-baik. Anda bisa saja kehilangan cintamu yang cowok. Yang wanita mungkin juga sudah bosen bisa. Tapi kalau ada unconditional love, ada itu, maka separah apapun yang Anda hadapi bisa dilewati. Ya. Amin Bu Yuli. Amin. Saya tahu Bu Yuli ini perlu perjuangan, tapi karena ada unconditional love di dalamnya. Jadi berapa tahun nikah Bu?
32 tahun. Dan masih terus akan melanjutkan ya Bu ya. Amin. Haleluya. Ian baru berapa tahun ya? 52 tahun. Loh, ini kok bisa lupa ini loh, gimana sih Pak Ian? Sudah berapa tahun menikah? 4 tahun. Sudah mencetak berapa gol? Mau yang kedua ya? Saudara, tidak ada ilmu pengetahuan apapun yang bisa membuat hubungan Anda itu lebih baik selain engkau punya kasih. Dan Yesus tahu nih, kalau dia tidak berikan perintah baru, bisa saja ke-11 murid yang lain tuh marah dan membenci Yudas dan Petrus. Apalagi Petrus ini berkoar-koarnya setinggi langit. Begitu Yesus disergap di Taman Getsemani, kemana Petrus? Sok jago, keluarin pedang, santap itu telinganya si Maltus. Itu contoh berani-berani di luar Kristus. Jadinya nekat. Kalau berani karena ada Kristus, karena Roh Kudus di dalamnya beda. Seperti Stefanus mati, Petrus pada akhirnya juga mati terbalik, disalib terbalik. Dia merasa tidak layak disalibkan seperti Kristus. Kenapa bisa begitu? Sudah ada unconditional love yang sejati daripada Tuhan. Nanti di akhir khotbah saya akan mau tunjukkan kepada saudara-saudara ya, apa yang terjadi sebelum Petrus terima Roh Kudus. Saya akan tunjukkan kepada saudara. Oke, kita lihat lagi. Jadi kasih itu satu perintah, saudara. Tidak bisa ditawar. Anda mau bilang sesulit apapun, tapi itu perintah. Katakan perintah. Yang keras, katakan perintah. Apalagi kalau kita ini sedang ada di Rock yang belajar tentang Kingdom Gospel atau Injil Kerajaan Allah, maka sang raja kita adalah Kristus. Dan pada saat sang raja memberikan suatu perintah, maka tidak ada cara lain, kita harus mengerjakan itu. Memang sulit, tapi bisa kita lakukan. Sekali lagi, kita bersandar penuh kepada kasih karunia, dan kita bersandar penuh kepada Roh Kudus yang akan menolong kita. Jadi saya akan selalu ingatkan Anda tentang hal ini. Pada saat Anda merasa sulit, jangan lihat sulitnya. Bilang sama Tuhan, ya Tuhan, tambahkan imanku supaya aku bisa mengasihi. Apapun kesalahannya, apapun yang dilakukan itu, sakitnya memang sudah seperti ini Tuhan. Tapi mari Bapak, lihat, tolong aku supaya aku melihat Dia seperti Kristus melihat aku. Saya kasih tahu ya, Yesus itu mengampuni kita pada saat ngapain kira-kira? Yang tahu bisa langsung ambil 1 juta yang tadi Pak Bastian hutang itu. Menurut saudara, kira-kira Yesus mengampuni manusia pada saat dia lagi ngapain? Kira-kira saja. Menurut saudara, pas kapan? Pada saat dia di atas kayu salib loh. Siapa yang jawab barusan? Tumben ya. Berarti kasih Allah. Udah gak usah jawab di kiri kanan, itu artinya sedang mencari signifikan Pak. Minta diakui. Saudara, Yesus itu mengampuni dosa manusia itu bukan pada saat di pinggir danau lagi nunggu Petrus datang bawa ikan. Dia mengampuni kita itu pada saat dia sudah tergantung 6 jam di atas kayu salib. Dan tergantung dalam kondisi tubuh yang sudah hancur. Kalau kita hari ini ya nonton film The Passion, itu mah nggak ada apa-apanya dengan catatan aslinya, saudara. Yesus itu tidak bisa dikenali lagi. Saudara tahu cambuknya itu bola-bola begini, ada banyak duri-durinya. Dibikin 3 duri begitu, dalam 3 bola tuh 3 duri. Jadi itu kalau dipukul ke badan, masuk itu duri, dan pas ditarik tercabik semua. Sudah begitu digantung dari jam 9 pagi di atas antara bumi dan langit. Dipaku di situ. 6 jam itu kira-kira yang keluar saja hanya darah saja. Sama apa? Darah dan cairan tubuh, saudara.
Coba luka Anda kalau Anda biarkan darah keluar terus. Lama-lama cairan yang keluar karena darahnya sudah mau habis. Dia digantung sini. Saudara bayangkan, coba bayangkan. Segala segala bilur-bilurnya, segala kerusakan di dalam badannya itu keluar selama 6 jam digantung, itu keluar dari darah sampai sudah cairan-cairan badan tubuh yang keluar. Masih ditambah dijemur. Anda sudah pernah pergi ke Bukit Golgota? Israel itu panas, men. Saya sudah pergi jalan sana, saya tahu Bukit Golgota itu begitu. Dan berat salibnya itu 100 kilo kurang lebih. Dia harus seret itu sepanjang 1 kilo naik ke atas. Dengan luka-lukanya digantung dan selama 6 jam matahari sinari dia. Kalau cairan tubuh keluar pasti kehausan dan kelaparan. Coba bandingkan sama penderitaan. Ada apa-apanya enggak penderitaan kita? Ada 1%-nya enggak dari apa yang Yesus lakukan? Coba jawab yang jujur. Ada 1%-nya? Gak ada kan? Gak ada kan? Kenapa gak bisa mengasihi saudaramu? Yesus itu mengalami semua hal yang susah, saudara. Bahkan dia saat kehausan itu, prajurit datang sodorkan mulutnya pakai tongkat, isinya itu apa? Anggur asam kan? Ke mulut Yesus untuk dia minum. Yesus cuma ngincipin, terus dia tolak. Saudara tahu fungsi anggur asam? Itu morfin untuk menghilangkan rasa sakit. Yesus tidak mau penderitaannya itu dapat diskon, tidak mau. Dia mau pikul semuanya. Dan di dalam kesulitan itu dia berkata, "Ya Bapa, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Coba ada kesedihan atau ada kesulitan apa yang saudara alami lebih berat dari Kristus? Kalau ada yang lebih berat dari Kristus, kamu jadi Tuhanku lah. Tapi karena tidak ada, saudara. Dan satu lagi, Anda catat, Yesus itu tidak berdosa. Perlu digarisbawahi. Kita yang masih berdosa sudah diampuni. Sombongnya minta ampun dengan tidak melepaskan pengampunan buat orang lain. Nggak ada gunanya engkau hebat di luar gereja, susah. Perintah ini sama berlaku buat kita hari ini di sini. Love one another. Kasihi satu dengan yang lain. Ini konteksnya bukan bicara tentang mengasihi dunia, tapi ini mengasihi orang yang sama-sama bersama-samamu dalam gereja ini. Kalau saat itu konteksnya adalah murid-murid Yesus yang ada yang 12 itu disuruh saling mengasihi. Maka perintah ini adalah sama buat kita. Kalau dengan sesama kita nih yang ada dalam gereja tidak bisa mengasihi, maka mustahil Anda mengasihi orang di luar sana. Atau sebaliknya, engkau mengasihi orang di luar sana hebat, tapi karena Anda tidak mengasihi orang di dalam, maka semua yang kita kerjakan itu nol besar. Ingat baik-baik, itu nol besar. Ayat 35 coba. Kamu, kalau saya balik begini, kamu semua, tidak semua orang tidak akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu tidak saling mengasihi. Kalau kita mau a contrario, dilawankan, sudahkah kita mengasihi satu dengan yang lain? Sudah? Jawab dong, ya Tuhan, tambahkan iman. Yang lebih sulit adalah memang kalau kita saling mengenal satu dalam gereja, satu keluarga, kemudian orang di dalam kita itu yang bikin masalah sama kita, susah. Nggak gampang, saudara pikir gampang? Nggak gampang. Justru pada saat tidak gampang itu, kau harus berkata, ya Tuhan, kasih karunia-Mu cukup bagiku untuk bisa melakukan ini, saudara. Amin, saudara. Sulit enggak? Yang saya sampaikan Anda cukup mengerti atau tidak? Yang ngertinya sedikit ya.
Ya nggak ngerti, bukan nggak ngerti, susah mau melakukan. Paksa. Kalau Anda mau disebut sebagai pengikut Kristus, paksa. Push yourself. Tidak ada sesuatu yang berkenaan dengan kebenaran firman Tuhan itu enak di daging, tidak ada. Pada saat kita mau melakukan firman Tuhan, sakit. Amin, Novi. Perlu belajar sama Novi juga ini. Dia tetap melakukan kasih kepada seseorang yang benar-benar menyebalkan hidupnya. Terus saya melihatnya. Mari kita belajar saudara dengan hal-hal yang kecil-kecil dengan orang saudara kita. Nanti sebelum khotbah ini selesai kan kita ada perjamuan. Ambil 1-2 menit. Kalau Anda merasa bahwa Anda ada masalah dengan seseorang di sini, nggak usah tunggu dia datang panggilan Anda. Datangin. Sorry ya, aku tuh kesel sama kamu. Aku mau minta maaf karena aku kesel sama kamu. Kelihatannya kita yang, gimana banget. Tapi tidak, di hadapan Tuhan, benar. Ini baru orang yang benar. Ya kan? Jangan tunggu, siapa sih dia? Kecil-kecil masa aku minta maaf sama dia. Soalnya yang saya lakukan ke anak-anak ini kalau mereka bikin salah adalah salahkan bapaknya. Supaya apa saudara? Supaya apa ya? Buat saya itu apa ya? Gimana ya? Buat saya itu sesuatu yang memang itu salah saya sih. Jangan salah mereka. Gara-gara mereka begitu, gara-gara saya tidak ajarkan dengan baik, maka mereka begitu. Jadi kalau mau salahkan, salahkan saya. Dan selalu saya tag mereka. Kayak Ben itu siapa? Ben tadi. Ada yang posting. Dia lagi main HP saat apa itu? Itu tadi udah selesai ngajar sekolah minggu pagi. Minggu pagi di Jakarta semua lagi sibuk makan beng-beng dan main AC. Terus diposting ke grup home. Saya bilang, jangan salahkan Ben, salahkan bapaknya karena tidak mendidik dia dengan baik. Saya add Ben supaya dia itu sadar. Lu bikin apa-apa, bapakmu yang kena tahu. Saya mengambil alih tanggung jawab saya sebagai kepala rumah tangga, saudara. Terserah nanti anak-anak tuh mau ngomong apa, tapi setidaknya di hadapan Tuhan saya benar. Saya melakukan hal yang, ya sebenarnya malu lah saudara. Kamu yang salah, harusnya gitu kan? Saya jangan marah dia, marah saya. Hal yang sama juga hari ini saya minta kita saudara jangan mempertahankan statusmu saya lebih tua dari dia atau saya yang benar kok dia yang salah. Kalau ada di antara saudara hari ini dalam gereja yang saat ini ada, kalau Anda merasa ada seseorang yang begitu menyebalkan Angka, datengin bilang, Gap, misalnya di Gap, lu tuh nyebelin banget asli. Lu pakai tato gua kesel, pakai sepatu nggak pakai kaos kaki, sebel banget. Rambutmu nggak dipotong, lu bisa berlaku lagi. Lu anak nakal, gua sebel. Aku maafin kamu, Gap. Percaya enggak Roh Kudus bisa bekerja? Amin. Bisa dong. Ingat baik-baik, saya sudah mengilustrasikan ini. Roh Kudus itu cara kerjanya gimana sih? Anda diam-diam saja. Terus dalam hati, bertobat kau, begitu. Terus Roh Kudus tiba-tiba datang membertobatkan orang. Itu salah teologi. Cara Roh Kudus bekerja seperti Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya apa Pak Doni? Loh, pada mulanya alam layang-layang. Ampun. Pada mulanya coba buka Kejadian 1. Ini jemaat susah. Ben, Kejadian 1 ayat 1, coba kita lihat pada mulanya roh alam layang-layang. Ayat baru ini. Itulah Doni Wenas Faruk. Mungkin karena namanya pakai Faruk, maka dia salah. Coba Kejadian 1 sama yang keras, pada mulanya. Jadi bukan pada mulanya roh alam layang-layang. Sama itu sama Pak Bastian. Udah 2 juta ya, 1 juta nanti kasih Bu Ervin supaya kas gereja tambah banyak.
Kita baca ayat kedua bersama-sama. 1, 2, 3. Bumi belum berbentuk dan kosong. Sama-sama. 1, 2, 3. Bumi belum berhenti dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di ayat 2, Pak Doni. Pada mulanya roh Allah melayang-layang. Ngapain itu melayang di situ? Iya, makanya. Baru ayat ketiga terjadi apa? Berfirmanlah Allah. Terus jadilah apa? Terang. Terus terang pun. Lalu ngapain roh Allah melayang-layang itu? Itu roh Allah melayang-layang kok main-layang? Itu ngawur. Eca, tolong kasih beberapa petuah nanti malamnya sebelum tidur. Tambahkan iman kami. Iya, tambahkan iman kami ya Tuhan. Aku bisa ngomong gitu. Kalau ini saya nggak bisa bilang salahkan saya, enggak lah. Ini dia yang salah. Datang gereja kayak duduk di belakang gereja. Gitu. Sebenarnya lihat, roh Allah itu selalu standby. Ngapain? Dia menunggu kebenaran firman Tuhan itu keluar. Dan begitu kebenaran firman itu keluar atau kebenaran firman itu dilaksanakan, baru mereka bersama-sama, dia seolah memberi baru terjadi terang. Masa Pak? Nah, kalau gitu Anda mesti tanya sama Musa, ngapain lu tulis roh Allah melayang-layang di situ? Kalau nggak ada sesuatu di dalamnya. Sama. Ribka datang lagi, lu emang nyebelin gue. Aku minta maaf ya, karena sudah sebel sama kamu. Waduh, itu roh Allah melayang-layang. Bisa-bisa dia jatuh langsung pindah keluar sana. Dan langsung teriak-teriak keluar, Tuhan ampuni saya. Wah. Itu mustahil apa enggak? Mustahil atau bisa? Bisa. Kenapa bisa? Dia praktek kasih. Love one another. Saya bicara ini dengan gaya bercanda karena saya sendiri mau nangis ngomong ini. Ya Tuhan, tambahkan imanku. Ini selalu topik yang membuat saya tuh merasa terharu dengan apa yang Yesus lakukan, saudara. Dia tidak berdosa. Dia mengatakan aku mengambil. Ya Bapa, ampuni mereka saat dia sudah mau mati dalam puncak-puncak kesakitan. Makanya nanti sebelum khotbah ini selesai, Anda tidak perlu malu. Amin. Berani nggak? Ada suara. Mesti Anda jawab, ya Tuhan tambahkan imanku. Datangnya jangan malu-malu. Kalau Anda mau selesai segala sesuatu, bukankah keterbukaan itu awal pemulihan? Amin, Bu Hera? Keterbukaan awal pemulihan. Bu Hera datang ini, Ribka. Nah, Mama mengampunimu. Kamu memang anak yang paling kecil, tapi paling kepala batu. Maunya menang sendiri. Duduk saja di depan. Dia leader, harus duduk depan. Mana Iren? Kenapa Iren yang di belakang? Oh Iren, ya Tuhan tambahkan ini. Ini leader ini. Leader harus duduk depan. Ada orang, suruh pergi orangnya. Bilang ini tempatnya leader yang depan. Gak apa-apa. Itu Gap kenapa duduk depan? Karena dia calon pendeta biar karena dia tadi sudah diampuni sama dia. Dan roh Allah sedang melayang-layang dan bekerja dalam hidupnya. Namun saudara, saya tidak mengada-ngada, tapi ini adalah fakta yang harus Anda lakukan. Itu perintah, saudara. Itu bukan sebaiknya kamu mengambil, tidak. Bahkan hari ini di atas mimbar saya di hadapan Tuhan mau bilang, saya minta maaf, saya minta ampun kalau ada kata-kata saya menyakiti saudara. Ya Tuhan, thank you kalau dimaafin. Saya mau minta maaf, saudara. Saya ada simpan kesel. Namanya juga gembala, saudara, manusia biasa. Betul tidak? Jangan Anda pikir saya ini sudah super, tidak.
Di rumah ada masalah. Di pelayanan di luar gereja ada masalah. Di gereja pun bermasalah juga. Tetapi saya belajar untuk seperti apa kata firman Tuhan. Ngomong-ngomong, Mordekai itu hari ini ulang tahun. Berdiri. Mordekai ulang tahun kan hari ini? Ya nggak apa-apa, anggaplah sekarang. Ini kan hari Minggu toh. Nanti saudara salamin dia. Yang keberapa Mordekai? 2? 12. Siapa yang bilang 12 itu? Mordekai 24 tahun. Mana pacarku? Dian mana dia? Ada sampingnya Mas. Kelihatan nggak? Oh ada Dian, oke. Ya saudara ya. Apapun yang saya lakukan yang membuat hatimu sakit, kata-kata saya yang menyinggung Anda, atau kata-kata saya punya alasan untuk itu semua, tapi saya buang alasan itu dan saya mau berkata di depan mimbar bahwa saya minta ampun dari semua yang saya lakukan yang membuat Anda kesel. Amin saudara ya. Ampuni saya ya, bisa kan? Apa masih perlu dilanjutkan khotbahnya? Saudara, mari. Tidak ada hal yang lebih indah daripada kalau kita di dalam gereja kita saling mengasihi. Masih ingat kan Mazmur 133? Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara seiman atau semua? Bila saudara semua hidup dalam hidup rukun bersama seperti minyak yang mengalir. Ya, terus tabrakan semua. Alkitab ayat terakhir begini, kesanalah Tuhan perintahkan berkat-berkatnya. Di dalam kondisi yang apa? Rukun, bersama, harmonis. Amin saudara. Saya akan lebih sangat terdorong untuk bisa menjadi seorang gembala yang lebih baik kalau ada jemaat-jemaat yang juga mau mengikuti kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita saling mengasihi. Kita tidak perlu lihat kesalahannya, karena kita pun tidak benar pada saat Yesus mengampuni kita. Maka perintah yang sama kembali ke dalam. Woi, Mas, balik. Jangan minum terus kamu ya. Aduh, salahkan saya saudara ya. Maaf. Kita lagi, ini dia lagi asik. Aduh, kembali ke PowerPoint. Suaranya sakit. PowerPoint. Oke, salahkan saya saudara ya. Baik ke ya nggak apa-apa 35. Satu-satunya cara yang membuat orang lain tahu bahwa kita ini murid Kristus bukan karena Anda rajin ibadah, saudara. Bukan karena Anda tiap minggu tidak datang gereja, bukan karena Anda punya nama banyak Antonius, banyak Lydianya, banyak nama-nama Kristen. Terus orang tertarik. Orang hanya bisa melihat kita itu benar-benar murid Yesus adalah ini nih, cuma berapa orang sih? 40-50 kita saling mengasihi. Ini dulu deh. Kita saling mengasihi. Terus bagaimana aplikasinya? Ya tidak sulit-sulit sebenarnya sih. Apa kabar? Sehat? Gimana kuliah? Gimana pekerjaanmu? Apa yang perlu didoakan? Sudahkah kita begitu sudah? Atau kita habis kebaktian ngumpul satu nias semua, mentawe sendiri, terus yang Batak sendiri, akhirnya banyak taktik keluar di situ. Terus ini Jawa, jangan saudara, mari salamin, tanya semua apa kabarnya.
Saya seringkali nggak sempet tuh mau salaman, Pak Bastian sudah ngilang duluan. Dan saya belajar, oh ya nggak bisa begitu, apapun alasannya. Saya harus salamin tuh jemaat-jemaat. Menunjuk, lihat di mata mereka. Adakah cinta di hatimu? Adakah cinta di sudah kacau nanti ya. Cuma dengan ini orang akan melihat bahwa kita murid-murid Kristus. Anda tidak perlu melakukan hal yang macam-macam. Saya akan akhiri ini karena nanti ada di seri yang lain. Saya akan akhiri ini dengan kita melihat. Saya sudah pernah khotbahkan tetapi tidak detail. Mari kita lihat sebentar di dalam Yohanes 12. Yohanes 21. Langsung saya, Ben. Yohanes 21 15. Semua tahu cerita ini kan? Tahu kan ya? Sesudah bersarapan berkatalah Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Kata yang Yesus pakai di dalam bahasa Indonesia, semua mengasihi. Tapi Yohanes ini orang yang dekat dengan Yesus, jadi memperhatikan kata-kata yang Yesus pakai. Kata-kata yang dipakai oleh Yesus pada kata mengasihi adalah agape. Yesus bertanya kepada Simon atau Petrus, apakah engkau mengasihi aku dengan unconditional love? Tapi Anda perlu tahu dulu, ini adalah kejadian di mana Roh Kudus belum dicurahkan. Sesudah Yesus bangkit dan bertemu dengan murid-muridnya. Dan ada beberapa ahli teolog mengatakan bahwa tujuan Yesus ngomong itu adalah encourage, memberi dorongan kembali kepada Petrus yang sudah sempat mengkhianati dia 3 kali kan. Memberi dia dorongan lagi untuk dia mampu dan bangkit kembali, diberi kesempatan. Para teologi ngomong gitu ya, terserah saudara mau setuju atau tidak. Tetapi di sini saya mau tunjukkan saudara sesuatu yang menarik untuk kita pikir. Yesus bertanya, apakah engkau agape aku? Terus kemudian jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Nah, kata Petrus kepada Yesus, aku mengasihi engkau itu bukan agape, tapi filia. Yesus tanyanya, kau mengasihi aku dengan unconditional love? Petrus jawab, aku mengasihi engkau dengan kasih filia, kasih yang simpati, kasih yang teman kepada teman. Ya, kenapa bersimpati dia kepada? Kenapa dia pakai? Ini bisa jadi pelajaran panjang lagi, tapi saya mau persingkat saja. Orang-orang Israel itu menganggap Yesus adalah orang yang akan menyelamatkan mereka dari pemerintahan Romawi. Itulah awal mereka ikut Yesus, simpati. Karena ada sesuatu yang bisa dicapai, bukan unconditional love. Buktinya apa? Ya buktinya pada Yesus tertangkap di kayu salib di dalam Taman Getsemani, semua bubar. Karena mereka berpikir, ya ampun, orang yang kita simpati, yang kita harapkan untuk menyelamatkan kita dari bangsa Romawi sudah ditangkap. Apalagi waktu mereka tahu Yesus mati di kayu salib, yang cuma berdiri dan mendampingi Yesus sampai Yesus mati dan dikuburkan itu cuma Yohanes. Kemudian yang pertama kan, apakah engkau agape aku? Petrus jawab, aku simpati sama kamu, guru, kira-kira gitu. Terus ayat yang berikutnya, dan berapa itu? 16 ya. Yang kedua kali, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau agape aku? Ngasih aku dengan kasih tanpa syarat? Jawab Petrus, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku bersimpati kepadamu. Yesus, kamu ngasih aku dengan cinta yang tanpa syarat? Jawabnya, aku simpati sama kamu. Yang kedua kali. Yang ketiga kali, coba kita lihat. Nah, yang ketiga kali, menurut saudara kira-kira apa yang akan terjadi? Coba tebak. Yesus bertanya lagi kan? Betul tidak? Nah, coba kira-kira menurut saudara,
Apa jawab Petrus nanti? Sama nggak? Benar, jawab Petrus benar. Tapi pertanyaan Yesus itu yang enggak, itu lain. Kenapa? Walaupun dalam bahasa Indonesia ngomong begini, Simon, mana Ben? Jangan naik turun dong. Oh, maafkan dia, salah saya. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kali. Perhatikan baik-baik. Ini memang tidak tertampak, tidak nampak di dalam bahasa Indonesia, tapi di dalam bahasa Ibrani jelas. Dikatakan ini, Simon anak Yohanes, apakah engkau simpati kepadaku? Dia tidak pakai agape lagi. Dia tidak pakai agape lagi karena dia tahu nggak nyampe. Roh Kudus belum dicurahkan. Nggak mampu lu kalaupun engkau mau mengasihi Tuhan pakai kasih agape kalau belum ada Roh Kudus di dalammu. Yesus turunkan standar supaya ngeh nih manusia. Apakah engkau simpati kepadaku? Jawab Petrus yang ketiga kali apa kira-kira menurut saudara? Agape atau simpati juga? Ayo jangan takut salah. Simpati juga. Baru Petrus, ya Tuhan engkau tahu bahwa aku ini simpati kepadamu. Tapi karena Yesus sudah turunkan frekuensinya, karena Yesus maklum Roh Kudus belum dicurahkan, dan Yesus maklum dia ini barusan rendah diri, menyangkal aku 3 kali. Yesus maklum. Di dalam kapasitas yang turunkan, Yesus masih kasih perintah, gembalakanlah domba-dombaku. Tapi sudah tahu pada saat Petrus mati di kayu salib, disalib terbalik, apakah simpati yang dipakai? Apakah simpati yang dipakai? Oh, enggak. Udah agape. Jadi dengan kata lain, Anda perlu Roh Kudus, Anda perlu kasih karunia, dan berita baiknya, Roh Kudus sudah ada di dalammu. Kasih karunia sudah diberikan kepadamu. Tidak ada alasan untuk Anda cuma simpati kepada Tuhan. Jadi secara kasat mata, kalau saya bilang, kadang-kadang kita tuh melayani cuma pakai 2 cara itu, storge dan filia. Satunya berempati, mencoba mengerti ya, bahwa nggak enak nih, semua anak musik jam 3 udah datang, gue juga harus datang jam 3. Itu bukan unconditional love. Itu cuma berempati, mau mencoba memahami jadi supaya nggak bisa terlambat. Jangan sampai kita melayani Tuhan dengan cuma sekedar simpati, cuma sekedar empati. Tidak. Kita melayani Tuhan, kita melakukan perintah Tuhan karena ada kasih yang tanpa syarat itu sudah diberikan kepada kita. Amin, saudara. Anda punya ini kan, roti dan anggur, kita akan menjalankan perjamuan. Tapi sebelum kita menjalankan perjamuan, saya undang pemain musik ke depan. Kita boleh bangkit berdiri. Ayo ke depan. Kita berdoa sebelum kita menerima tubuh dan anggur ini. Bapa, biarlah roti dan anggur ini bukan cuma sekedar roti dan anggur, tapi kami melihatnya sebagai tubuh dan darah Kristus yang tanpa dosa, yang sudah mau mati bagi kami, memberi kami kesempatan juga untuk juga memberikan, mengaplikasikan kasih kami kepada saudara-saudara kami yang lain, terutama saudara-saudara seiman. Tolong mampukan kami, Bapa. Biarlah pada saat roti dan anggur ini kami terima, kami juga membuat satu perjanjian di hadapan Tuhan bahwa mulai hari ini dan seterusnya kami belajar untuk mengampuni orang-orang di sebelah kami. Kami mengasihi mereka supaya melalui ini semua kami boleh dikenal sebagai murid-murid Kristus.
Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kita angkat roti di tangan kanan kita, saudara. Oleh karena tubuh yang dihancurkan di atas kayu salib, saudara dan saya memperoleh pengampunan yang sempurna atas segala hal yang kita lakukan. Semua ditimpakannya kepada Kristus yang tak berdosa, yang mau datang mati bagi kita. Pada saat kita memakan roti ini, mari ucapkan dalam hatimu bahwa mulai hari ini engkau akan mengampuni, mengasihi orang-orang yang ada di sekitarmu, orang-orang yang seiman, yang sama-sama di dalam gereja ini, atau orang-orang yang ada dalam keluargamu. Bukankah roti ini adalah tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus. Air anggur ini adalah darah Kristus, darah yang dicurahkan, darah yang tanpa dosa, yang harus dicurahkan supaya tanah yang tadinya terkutuk menjadi diberkati bagi mereka yang percaya akan Kristus. Bukankah air anggur ini adalah darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Aku punya Tuhan yang besar,